A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, jamaah Haji Kolbu di pagi hari ini, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, maghfirah Allah, insyaallah rahmat Allah, dan yang terakhir moga-moga kita juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengajak bersyukur di pagi hari ini, dan yang kedua selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita memulai dengan tawassul terlebih dahulu ala diniyah wa kulniyat sholihah wa ila hadir Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti mutahhirin ya Allah. Wa husnul mu'alif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sayyidul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai lagi. Ayyuhal murid wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab Adab Suluk al-Murid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi ma bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Nah, saya sebutkan tadi para salikin rahimahullah di kitab Burdah. Ya, di kitab Burdah saya menyebutkan begini. Saya bacakan saja kan. Malli birati jima'in min ghawayatiha kama yuraddu jima'ul khairi bil lujum. Siapakah yang dapat mengendalikan nafsuku dari kesesatan? Ini Imam Busiri yang termasyhur itu salah satu baitnya mengatakan seperti itu. Ini Imam Busiri itu kan bapak-bapak ingat kan lagunya yang 3 itu ya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqil kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawli minal walil muttaqin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Itu yang biasa dibaca kan 3 baitnya. Ini ada salah satu baitnya. Malli birati jima'in min ghawatiha. Siapa yang bisa mengendalikan nafsuku dalam kesesatan? Nafsuku itu sebagaimana kuda dia kama yuraddu jima'il khairi wa bil lujum. Dan nafsuku itu seperti kuda liar dikendalikan dengan tali kekang. Jadi cara mengendalikan
Ibu Eli, Assalamualaikum. Selamat pagi, Nuraida. Mbak Elis, Mbak Elis Teti, tolong di mute. Mbak Elis Teti Khudari, Mas Mbak Elis Teti. Elis, suaranya. Mohon maaf, Waalaikumsalam. Oke, jadi Mbak Elis di mute ya, Elis Mas Khudari ya, Unista Mustafa. Nah, di mute. Oke. Jadi itu cara bisa mengendalikan kuda liar itu bukan dipegang lehernya, tapi dikasih tali kekang itu. Jadi, artinya nafsu itu tidak boleh dibunuh, tapi nafsu itu dikendalikan. Oke? Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatin nahimi. Janganlah kamu berharap nafsu itu tunduk kalau kamu kasih makan maksiat. Nafsu akan berani lagi. Semakin kamu kasih maksiat, semakin berani. Inna ta'ama yuqawi syahwatin nahimi. Sebab makanan itu justru orang itu akan kalap, nafsu itu akan bisa tidak tertekan. Wa nafsu katifli intul hilhu sab'ala hubir rodha'i wa intatimhu yan fatimi. Karena apa? Wa nafsu, kata nafsu itu katiflun, seperti anak-anak. Intul hilhu sab'ala, maka dengan demikian biarlah dia menyusu dulu. Hubir rodha' wa intaftihu yan fatimu. Karena pada saatnya ya hubir rodha' kamu harus sampai. Wa intakmilu yan fatimi, maka dengan demikian dia sudah bisa berdiri dan dia disapih dari. Ini dengan demikian intinya nafsu itu harus dikendalikan. Fasrif hawaha wa khadir an tuwaliyahu innal hawa matawalla yusmi aw yasimi. Maka jauhlah kamu itu dari keringan nafsu. Artinya nafsu itu harus dikendalikan oleh hati, dan waspadalah agar dia tidak berkuasa. Jadi ini di bukunya Imam Ghazali di Tinjau Sa'adah. Jadi ada kolbunnya itu rajanya, akalnya itu adalah perdana menteri, nafsunya itu adalah angkara murka itu. Ya, untuk mengendalikan tutuplah hawa panca inderanya, al-khawasnya itu sebagai mata-mata kita. Jangan bersenyawa dengan nafsu, ya. Dengan demikian akal akan bekerja sama dengan rajanya, perdana menteri dengan rajanya, bukan perdana menteri dengan para pelawan pencoleng negara, gerakan gitu. Nah ini disebutkan fasrif hawahu wa hadir antawali, maka jauhkanlah keinginan nafsu dan jangan sampai nafsu itu yang menguasai kamu. Innal hawa maktawalla yusmi aw yasimi, maka sejujurnya ia berkuasa maka akan membunuh dan membuat celaka. Jadi kalau negara kerajaan ini dikuasai oleh nafsu, dikasih oleh tidak benar, ya celaka negara ini. Kira-kira implementasinya dalam konteks bernegara seperti itu. Jadi ini masih meneruskan tentang nafsu yang dia akan bisa harus dikendalikan. Oke. Lawamah, kembali lagi, wa sobra ala mukhalafati hawahu sorot lawamah. Maka dengan demikian kita berpindah nafsunya itu kepada nafsu lawamah. Nah, apa nafsu lawamah itu? Nafsu lawamah di dalam konteks ilmu tasawuf itu dalam melakukan mengendalikannya itu cukup berat memang. Karena itu di dalam dzikrul latifah, zikir latifah yang menjadi dasar seseorang itu untuk zikir-zikir berikutnya, awal yang dia lakukan adalah dzikrul latifah. Yang pertama adalah latifatul qalbi, dan ini adalah nafsunya nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah itu begini. Kalau yang pertama nafsu amarah itu pokoknya jelek, harus diarahkan jelek, jangan sampai berbuat baik.
Kalau sudah lawamah, kolbun, ini sudah dikejar kolbun, itu ada, sudah mau bergerak, sudah mau melakukan suatu kebaikan. Tapi kebaikannya itu apa? Ya, itu biasanya dia diwujudkan dengan ujub. Saya begini loh ya, kamu kan hanya gitu. Nah, artinya dia sudah melakukan perbaikan. Dan kalau tadi itu nggak mau sama sekali, yang amarah, kalau lawamah sudah ada. Jadi perbedaannya di situ. Yang kedua, dia itu biasanya riya. Melakukan sesuatu itu riya. Artinya mau melakukan kebaikan tapi riya. Dia dolim, ya suka masih ya bukan haknya diambil lah, memfitnah orang. Mau berbuat baik tapi masih bohong. Nah, ini bedanya ya para salikin, bedanya nafsu amarah dengan nafsu lawamah. Lawamah sudah mau berjalan, tetapi dia belum mau pure lillah, pure murni, tidak. Dia masih ada unsur keakuannya. Nah, ini kalau sudah lawamah. Nah, dengan demikian kalau sudah lawamah, multawinatan laha wajhun ilal mutmainah. Oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya. Sudah bagus. Mulai dari amarah ke lawamah. Nah, kemudian kalau sudah dikendalikan terus multalawanatan laha wajhun, maka wajahnya itu, launuhannya, warnanya orang itu, warna kita itu, wajah kita itu sudah mulai bergeser, namanya ilal mutmainnah, kepada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu untuk menjadikan diri kita itu tenang. Nah, ini para salikin rahimahullah di surat Ar-Raud kan kita diingatkan, kita diajarkan. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan orang yang hatinya itu tenang, maka lakukan dzikrillah. Hanya dengan dia beriman dan dia melakukan zikir, maka dia itu adalah tatma'innu qulubuhum. Maka dia itu hanya bisa, hatinya itu mutmainnah. Ya. Allah berzikirlah tatmainnul qulub, maka sekali lagi haruslah kau itu memperbanyak zikir, ya. Biar apa? Zikir pada Allah itu menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, biar hatimu tenang. Jadi dengan demikian ini bergeser sahabat sekalian, para salikin rahimahullah. Jadi dari amarah ke lawamah. Lawamah masih ada rasa-rasa sok gaya, kemudian bergeser ke mutmainnah. Mutmainnah itu sudah mulai tenang. Saya beribadah dengan tenang, ibadah sudah tidak terpaksa, ibadah sudah menikmati, ibadah sudah meyakini ini yang terbaik, ibadah yang menenangkan saya. Saya kalau saat disumpah bukan mencari hiburan di tempat lain. Hiburan saya apabila nangis di tengah malam hari, itu sudah mempunyai nafsu, namanya nafsul mutmainnah. Nah, apa ciri nafsul mutmainnah para salikin rahimahullah? Ini ada zikirnya, namanya zikrul latifatul syir. Zikir yang dilakukan di dalam kelembutan yang maha lembut, sir yang ada di dalam, yang ini ada di dalam jaringan-jaringan terkecil di dalam tubuh kita. Ya, jadi ada cara zikir kalau kita sudah suluk, itu cara berzikirkan, menyetrumkan kepada sel-sel kita yang namanya latifatul syir. Ya, kan ada 7 kan, kolbi, ada di dada sebelah kiri, ada dada sebelah kanan, itu namanya latifatul ruh. Ya, kemudian syir, ya. Syir, akhfa, khofi, natiqah, dan jamilul adab. Nah, kalau orang itu sudah mempunyai nafsul mutmainnah, tadi disebutkan kalau itu sudah orang itu mempunyai paling tidak ada beberapa ciri. Jadi kalau sudah mutmainnah itu ada aljud, dia itu orang yang tidak, waktunya itu tidak eman untuk ibadah.
Justru eman, bahasa eman itu kalau Indonesianya apa ya? Sayang ya. Waktunya itu sayang kalau untuk ngobrol, bikin chat yang enggak, bikin apa balesin chat yang enggak itu ya ngapain sih? Jadi waktu itu untuk ibadah, bukan bersendagurau. Nah, itu ciri kalau orang itu sudah hatinya tenang. Tapi lebih tenang waktu itu baca Quran, ya. Yang kedua adalah at-tawakal. Kalau orang udah mutmainnah, cirinya, jadi ini parameter ya. Ini kalau pakai ilmu metodologi itu, maka yang kedua itu ciri orang yang mutmainnah itu adalah tawakal. Orang itu sudah bertawakal pada Allah. Semua menyerahkan, tidak takut terhadap apapun yang terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kalau orang itu sudah mutmainnah nafsunya. Ya. Yang ketiga ada ahlul ibadah, senang ibadah. Maaf, kok kita masih berat ibadah, itu berarti belum mutmainnah. Diajak ini, diajak situ, masih berat. Nah, ini masih ada nafsunya, masih kita itu mungkin di bawahnya masih lawamah. Nah, jangan sampailah kita itu amarah ya. Dan yang keempat asyukur, banyak orang bersyukur. Karena itu kan sebutkan tadi kan bekal orang ibadah itu adalah sabar dan syukur. Oke. Yang kelima adalah ridho. Ya, ridho. Jadi ridho apapun terhadap keputusan Allah. Ya, ridho diuji ridho, diberi banyak ridho, diberi kekurangan ridho, tidak naik-naik pangkat ridho, difitnah Allah, difitnah manusia ridho, nggak peduli ngapain lu mau ngapain kepada saya, silahkan ridho. Karena itu orang yang suluk ada namanya sholat liridho, sholat yang selalu memohon ridho Allah apapun yang diputuskan kotor-kotornya Allah. Oke. Nah, yang kelima, yang keenam adalah ciri orang yang sudah memiliki nafsul mutmainnah adalah al-khosyah, yaitu ya, redep, takut kalau orang itu berbuat maksiat. Nah, dengan demikian 6 ciri itulah yang kita harus lakukan terus-menerus. Maka dengan demikian kita akan berpindah ke mutmainnah. Ya. Jadi dengan demikian lawamatan mutalawinatan laha, artinya dari laha tadi amarah dan juga lawamah berpindah wajhun ilal mutmainnah. Maka nafsu kita itu kepada berpindah ke mutmainnah. Tapi ingat, wa wajhun ilal ammarati fahiya marrotan wa hakadha wa marrotan hakadha. Tapi ingat, ini up and down. Orang mutmainnah bukan mutmainnah terus. Dia bisa turun lagi derajatnya nafsu lawamah. Bahkan bisa juga namanya nafsu amarah. Karena itu amarah, lawamah kalau sudah mutmainnah, maka dengan demikian agar tidak kembali ke turun itu di dalam ilmu thariqah dilengkapi ya, setelah mutmainnah, maka yang kuncinya itu agar tidak kembali lagi itu dia harus menuju kepada nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah pikirnya adalah latifatul khafi. Latifatul khafi itu kelembutan khafi, yang paling ya bahasa Jawanya intil-intile ya, yang paling terdalam. Nah, itu dikunci di situ, jedret, agar dia itu tidak turun. Nah, naik satu lagi, maka dia harus melakukan zikir namanya latifatul akhfa yang ada di sanubari ruhaniyah manusia itu. Kemudian ini dikunci lagi namanya nafsul kamilah, berarti nafsu yang sudah sempurna. Nah, kalau ibu sekalian berat ya, ngopenin nafsu, dandanin nafsu itu berat ya, karena memang itu up and down, itu harus ada step by stepnya untuk menunjukkan kita itu
bisa berjalan pada rel yang benar. Karena ujungnya apa? Ujungnya kita adalah ma'rifatullah wal wusul ilallah. Step-stepnya seperti tadi. Nah, step-step itu kalau kita bisa mendapatkan, maka kembali pada Al-Quran. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang jiwa manusia yang mutmainnah, yang hatinya tenang, irji'i, ya, maka engkaulah kembali ila rabbiki radiyah mardiyah, kepada Tuhanmu yang kamu hati yang ridho dan kamu diridhoi. Mardotilah, karena itu sholatnya ridhoilah. Kalau orang itu hatinya tenang, ridho terhadap putusan Allah dan diridhoi Allah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hamba. Sini A si B 156 yang ikut jum ini misalkan, ayo sini kata Allah bersabda, sini, kamu kan sudah sholat malam, kamu kan sudah sholat zikir setiap malam, kamu kan sholat taubatan tawa. Kalau orang suluk, orang yang sudah tasawuf, orang yang ikut thariqah, itu selalu sholatnya 1 sholat tahajud, 2 sholat taubatan nasuha, 3 sholat liridhoillah, 4 sholat lisyukrillah, 5 sholat lil fadlillah. Selain sholat hajat dan lain sebagainya tadi ya. Ini rutin tiap hari bagi orang yang sudah suluk dan ikut thariqah. Karena apa? Untuk ini fadkhuli fi ibadi, wahai hamba-hambaku, sini. Apakah kamu mau wadkhuli jannati, masuk surgaku? Insyaallah kita mau kan? Nah, kalau Anda mau wadkhuli jannati toh, mau masuk surganya toh, tapi tidak mau riyadhah mujahadah, itu berarti Anda nafsu, masuk surga karena nafsu, ibadahmu karena nafsu, keinginanmu enak-enak itu karena nafsu, bukan ridha Allah, bukan mardhatillah, bukan karena rahmat Allah. Dan itu sulit untuk mengerti. Jadi ini justru di surat Fajr. Jadi Bapak bisa dilihat, sahabat-sahabat, surat Fajar itu syarat orang wadkhuli jannati adalah jiwanya harus tenang. Orang harus tenang, ya. Allah berzikirlah tatmainnul qulub. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu quzullaha dzikron katsiran. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Karena itu salah satu tarekat menyebutkan ini adalah zikrul khafi, zikir di dalam hati, keluar masuknya nafas kita itu adalah selalu menyebut nama Allah. Kalau sudah itu, fadkhuli fi ibadi, engkau akan saya kelompokkan pada ahli-ahli ibadah. Wadkhuli jannati, silahkan Anda masuk surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salikin rahimakumullah, ini penting saya sampaikan. Memang ini bergeser. Jadi nafsu-nafsu tadi itu bergeser. Dan ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Karena itu namanya masih kolbun. Kolbun itu adalah kabel. Kabel itu adalah kabel, kadang-kala konduktor, kadang-kala isolator, kadang-kala bagus, kadang-kala tidak. Nah, dengan demikian yang terpenting sekarang kita harus mengendalikan nafsu itu. Para salikin Allah, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in rafaqa biha wa syarra biha yaquduha bi azimmatir rahbati fima indallah syarat mutmainnatan ta'muru bil khair wa tasdiladzuhu wa ta'nasu bihi wa tanha 'anil syarri wa tanfiru anhu wa tafiru minhu. Ini kelanjutan ya. Fa'in rofako. Jadi fa'in rofako itu fa'in
lamun to sira kabeh apabila kamu semua itu rofaqo menggauli mengendalikan rofaqo itu bersinggungan ya pihak ya terhadap nafsu-nafsu tadi itu ya dengan cara yang baik ya yakutuha itu kamu tuntun dengan baik bi azimati rahbati fiha indallah, maka dengan demikian kamu bisa mengendalikan dan fima indallah, maka harapan itu harus didasarkan pada sisi Allah ya. Syarat maka nafsu tersebut syar itu surah jadi gambar, jadi gambaran yang ada di dalam kita itu ya, nafsu kita itu sudah mutmainnatan, maka itu adalah sudah berubah menjadi nafsu mutmainnah, ta'muru bil khair wa tastiladduhu wa ta'nasu bihi. Maka dengan demikian nafsu yang sudah mutmainnah dia akan apa? Ta'muruna bil khair, sudah bisa mengajarkan pada bil khair. Kalau dulu amarah itu adalah dia sebut tanhanil khair. Kalau sudah mutmainnah itu sudah berani merintah, nafsu kita merintah ta'muru bil khair, kamu berbuat baik aja. Karena dengan demikian dia akan watas tiladzuhu, Anda akan sudah bisa merasakan lezatnya ibadah, wa ta'nusubihi, dan kamu merasa tentram, sudah bisa tenang beribadah, bukan terpaksa lagi ya. Wa tanha 'anil syarri, maka dengan demikian orang itu juga bisa menahan agar tidak syarrun, berbuat syarrun an syarri, wa tanfiru anhu wa tafiru minhu, maka dengan demikian Anda bisa mencegah dari kejahatan serta menghindari dari lari darinya. Jadi kamu jangan dikendalikan nafsu lagi, karena kita sudah bisa mengendalikan nafsu. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, nafsu itu penting buat manusia untuk mendrive. Tapi dia jangan seperti kuda liar yang Anda biarkan. Nafsu ingin makan, nafsu ingin senggama, tapi caranya yang baik. Nafsu mau memarahi orang, dimarahi di mana saja, jangan. Nah, itu seperti nafsu itu seperti anak kecil. Jadi ingat, ini satu cerita sebelum saya tutup di dalam segmen yang sekarang ini. Saya sebutkan tadi an-nafsu katiflun. Ini ada satu cerita para sahabat, para salikin. Jadi saat tertentu ya Nabi Musa kan dalam proses anak kecilnya itu kan mau sudah dibunuh berkali-kali, karena diproyeksikan nanti kalau ada anak lahir laki, dia yang akan menghancurkan, yang akan mengalahkan. Kira-kira Raja Fir'aunnya seperti itu. Dilalah, ya, maaf orang Jawa, yang dilalah kersane ngalah, ya dilalah. Alhamdulillah karena kehendak Allah si Musa ini akhirnya ditemukan di dalam sungai Nil dan akhirnya dipelihara oleh ibunya, istrinya Fir'aun. Nah, benar, mainlah di istana. Saat tertentu si anak, namanya anak, guyon salah satunya dengan Fir'aun. Apa yang dilakukan? Fir'aun akhirnya menarik janggutnya si Fir'aun, si Musa ini. Jedek, marahlah si Fir'aun. Apa? Fir'aun mengatakan, lah ini yang akan membunuh, ini yang akan menghancurkan saya bunuh aja. Apa kata Bu Fir'aun? Ini karena Bu Fir'aun ya, kata istrinya itu, ojo lah, jangan, ini kan anak kecil, masa anak kecil ngerti, dia itu kan masih yang merasa indah, yang enak-enak. Kok janggutnya bagus, ya tinggi, untuk hiburan ditarik. Nah, enggak, dia udah mau
memalukan saya, harus saya bunuh anak ini. Pendek kata cerita itu, namanya kecil diuji aja, kata si ibunya. Ya. Gimana caranya? Kasih aja makanan. Nah, akhirnya oleh Fir'aun dihadapkan 2 barang. 1 api, 2 roti. Nah, anak kecil kan ini, 1 roti, 2 api. Apa yang diambil oleh Musa? Ya ini Allah yang sudah membimbing lagi. Musa akhirnya ngambil api, bara apinya dimakan. Nah Pak, kira-kira kata Bu Fir'aun, hei Pak Fir'aun, benar kan ini anak kecil nggak ngerti. Pokok yang indah-indah, karena api kan merah, nyala gitu kan, ya itu dimakan. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian kok memilih yang enak-enak saja, ya narkoba enak, ya kemudian nyabu enak, itu berarti Anda anak-anak, berarti Anda nafsunya belum bisa dikendalikan. Pendek kata apa? Akhirnya dimakan, kemudian menunjukkan selamatlah bahwa Nabi Musa nggak jadi bunuh karena memang membutuhkan anak-anak, nafsunya itu senang yang merah-merah itu. Nah pendek kata lidahnya Nabi Musa karena waktu kecil itu memakan bara, kemudian lidahnya itu terganggu. Apa? Lidahnya itu kemudian tidak, ya bahasa Jawanya itu kedal ya. Ya, cedal. Jadi Nabi Musa itu kalau ngomong ya tidak usah ditirukan ya, pokoknya kalau ngomong nggak jelas lah. Nah karena itu dia meminta kalau berdakwah meminta kepada saudaranya Nabi Harun. Nah, kemudian itulah disebutkan karena dia Nabi Musa itu tidak fasih berbicara, kemudian ada doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi ini menjadi ceritanya doa itu di sini. Doa itu muncul ketika Nabi diuji, kemudian lidahnya terbakar, ngomongnya tidak bisa, padahal dia harus berdakwah kemana-mana, mengajaklah saudaranya Nabi Harun, kemudian dia bisa berdakwah. Nabi Harun yang diplomat, yang pintar bicara. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, itu yang saya bisa sampaikan. Intinya yang penting adalah nafsu harus dikendalikan, karena nafsu itu bisa up and down. Ya, jangan merasa sekarang itu bukan berarti kiai itu nggak punya nafsu. Preman punya nafsu. Jadi kalau sudah preman dan kiai itu kalau nafsu sama, cuma siapa yang mampu mengendalikan saja. Nah, karena itu tidak boleh sombong. Jangan dikatakan kalau sudah orang ulama, orang hebat, kemudian dia tidak punya salah, enggak. Ya, ini harus tetap belajar, tetap mengendalikan, harus tetap riyadhah dan mujahadah agar diri kita itu betul-betul dalam rengkuhan wusul ilallah, dan ini menjadi bagian dari cita-cita kita semua. Para salikin rahmatullah, demikian yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Moga-moga mendapatkan insyaallah ridha Allah, dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, khususnya saudara-saudara kita yang lagi sakit, apapun siapapun, kita semua tahu ya siapa yang sudah memberitahu kepada kami. Moga-moga semuanya segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Cita-cita kita, anak-anak cucu kita dikabulkan oleh Allah dengan ridhonya, dengan syafaat Rasulullah, dengan karomahnya para wali yang kita agungkan. Akhirul kalam, alafumikum, wallahul muwafiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.